Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara kasih. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara saya yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga seluruh dunia. Karena ini akan diupload di YouTube, jadi tanpa batas. Ini ada investasi saya kepada Tuhan. Saya boleh mati tapi khotbah ini saya berharap selama ada YouTube gitu. Haleluya. Sampai ke generasi anak cucu saya nanti. Ini longkong loh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita akan membuka Alkitab kita dalam Keluaran 18. Seluruh pemirsa juga hampir lupa. Halo, salam. Ya, salam bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, iman dari Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga aktivitas apapun yang kita akan lakukan terus disertai dengan takut akan Tuhan sehingga kita terhindar dari dosa. Nah, kita akan baca Keluaran 18 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyi firman Allah. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya dan yang dibenci, yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Saya bacakan saja ayat seterusnya. Musa mendengar perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya dari seluruh orang Israel. Musa memilih orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya pergi dan pulanglah ke negerinya. Haleluya. Jadi kalau kita baca Alkitab ini, bagaimana ya kalau seorang pemimpin sebenarnya, kalau top leader dia akan sangat ringan tugasnya kalau dia tahu yang disarankan oleh mertua daripada Musa, Imam di Midian. Anda tahu pada saat kunjungan dia datang kepada anak menantunya dan kemudian dia mengakui kebesaran Allah Israel, Allah anak mantunya itu Allahnya Musa itu, sehingga dia sekalipun dia tidak disebut mengambil keputusan, tetapi dia setelah mempersembahkan kepada Allah Israel. Jadi nggak taunya nanti di kampungnya nggak tahu, tapi nggak disinggung dalam Alkitab. Tetapi yang jelas Allah Israel itu. Nah, di tengah-tengah anak mantunya memimpin, dia melihat, loh, ini saya tahu bahwa pemimpin itu tugasnya ringan, kok kau jadi berat? Aneh. Jadi tema kita hari ini adalah syarat menjadi pemimpin, ya. Ya, kemarin itu menjadi pemimpin yang baik. Sebenarnya saya sedang merencanakan untuk membawakan harga sebuah kepemimpinan. Tapi tadi malam saya dalam pergumulan saya mau menyampaikan ini. Nah, jadi di dalam pembacaan tadi jelas bahwa seorang pemimpin itu dikatakan haruslah orang yang cakap.
Bayangkan kalau seseorang memimpin nggak tahu aturan. Bayangkan kalau seorang pemimpin melanggar semua aturan. Bayangkan kalau presiden melanggar semua aturan. Ya, kan pemimpin itu adalah pemimpin yang harus cakap. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana saya salut kepada Nebukadnezar itu. Kenapa? Dia sudah ambil orang dari tanah jajahan, orang-orang yang dari Israel itu dibawa ke Ur-Kasdim atau ke Babel, lalu kemudian disuruh pilih orang-orang yang cakap, orang-orang perawakannya ganteng, itu secara fisik itu diapakan dulu, baru nanti kita akan latih mereka akan untuk bisa melayani di istana raja. Saya pikir-pikir raja ini bodoh sekali, saya pikir begitu. Tapi setelah saya berpikir, inilah hebatnya seorang raja. Kalau saya mungkin akan mempertimbangkan matang-matang, karena apa? Bisa saja ketika dia menjadi pelayan saya, dia membunuh saya. Tapi Nebukadnezar tahu ada sesuatu kelebihan di dalam kehidupan yang mereka miliki. Mereka bukan hanya cakap, tapi yang membuat Nebukadnezar memilih mereka bukan karena kecakapannya, walaupun itu menjadi syarat utamanya, tetapi ada hal yang sangat mengikuti. Yang kedua itu takut akan Tuhan. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang jahat. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan dosa, karena kita tahu dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27 di sana dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan mengalami ketentraman yang besar, bahkan anak cucunya diberkati. Takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Nah, kalau dia menjadi sumber kehidupan, dikatakan firman Allah, dalam takut akan Tuhan itu menghindarkan manusia dari jerat maut. Jangan pikir nggak ada jerat-jerat maut ketika kita melakukan tugas-tugas kita. Ada. Dan itu sebabnya ketika firman Allah diberikan kepada Israel, 10 perintah Allah itu, lalu orang Israel kan pada takut menghadap Tuhan. Hanya Musa saja yang berani. Lalu mereka katakan, Musa, kamu aja pergi menghadap. Musa katakan, Tuhan datang supaya apa? Memberikan semua perintahnya itu, supaya takut akan Tuhan ada padamu, supaya engkau terhindar dari dosa. Jadi takut akan Tuhan ini yang membuat Nebukadnezar berani untuk mempertaruhkan itu semuanya. Dan terbuktilah Alkitab mengatakan bahwa mereka 10 kali lebih pintar. Walaupun dalam kemudian posisi mereka berubah ya, yang tadinya dalam istana raja, kemudian posisi mereka karena permintaan daripada Daniel, karena kasus memecahkan masalah mimpi dari patung itu ya, yang kepalanya emas, tangan ini perak, ini ya perunggu besi, tanah liat dan ke bawah itu ya. Jadi di situ dia. Jadi kalau seorang pemimpin, dia harus cakap. Yang kedua, dia harus takut akan Tuhan. Karena kalau ketakut akan Tuhan ini ada, saya yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita layani itu akan menolong kita. Tapi ada banyak orang hanya lip service dalam takut akan Tuhan. Tidak merasa kehadiran Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak merasakan bahwa dalam keputusan-keputusannya tidak sesuai. Jadi pemimpin itu dikatakan Alkitab, dia harus cakap. Dia harus cakap, memanage.
dia harus cakap mengatur, dia harus cakap tentang aturan-aturan yang sudah dibuat, bukan dibuat untuk dilanggar, dibuat itu untuk menjaga dia terhindar dari jerat-jerat maut itu. Nah, disinilah mertua dari Yitro, mertua dari Musa menyampaikan pesan, pilihlah orang-orang yang cakap, bukan orang sembarangan. Pilihlah orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya menolong engkau, bukan menyusahkan engkau, bukan menjerumuskan engkau. Kalau orang-orang takut semua sama Tuhan, mereka akan terus berjalan sesuai dengan aturan main. Apa aturan mainnya? Udah jelas, 10 perintah Allah itu yang baru diberikan. Yaitu jangan membuat, pertama itu jangan apa? Jangan menyembah Allah lain. Jangan membuat patung. Lalu kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Lalu kuduskanlah hari Sabat. Lalu kemudian hormati ayah dan ibumu. Saya ngerpek dulu ya. Ada. Terus kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan menginginkan harta sesamamu, milik sesamamu, kedudukan sesamamu. Ada orang kalau diingatkan merasa takut. Jadi kalau orang-orang yang ada di situ cakap, lalu kemudian takut akan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Karena dikatakan Alkitab dengan jelas, kamu akan pulang dengan puas. Mereka akan pulang dengan puas. Karena semua akan mendukung, semua akan berjalan sesuai dengan aturan. Nah, itu sebabnya kalau dalam organisasi, ya itu payung hukumnya itu ada ART, jangan dilanggar gitu. Haleluya, haleluya. Ya. Jadi syarat yang pertama tadi cakap, yang kedua itu takut akan Tuhan. Yang ketiga itu dapat dipercaya. Ya. Yang ketiga orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau orang-orang dapat dipercaya, ya nggak akan ada dong yang komplain, nggak akan ada dong yang rusak. Coba kita lihat satu ayat di dalam satu Samuel 8. Ya, ini. Satu Samuel 8 ayat yang kedua, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengajar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Yoel dan Abia. Akibatnya orang Israel memberontak. Akibatnya orang Israel minta seorang raja. Karena dia sebagai hakim nggak adil, nggak dapat dipercaya, menerima suap, berjalan melanggar aturan. Jadi semua memberontak, minta raja. Samuel sedih sebenarnya. Dia ingin marah kepada orang Israel. Apa kurangmu dipimpin oleh Tuhan?
Apa kurangmu dipimpin oleh Samuel? Apa kurangmu? Barang siapa yang pernah aku sita? Barang siapa yang pernah aku ambil? Milik siapa yang pernah aku ambil? Tapi karena kedua anaknya tidak sejalan, akhirnya mereka minta raja. Karena tukang korupsi, menyalahgunakan jabatan mereka, menyalahgunakan wewenang mereka. Mereka tidak mengungsikan diri mereka sebagai terang Allah, tapi justru menyalahgunakan jabatan, abuse of power. Pada akhirnya Tuhan katakan begini pada Musa ketika dia harus menyampaikan ini kepada Tuhan. Tuhan katakan, Samuel, nah, bukan kamu yang ditolak, saya. Sudah kamu kan saja, sudah. Tapi beri arahan, aturan, bagaimana nanti seorang raja. Tadi pagi kami membaca bahwa di dalam firman Allah itu dikatakan bahwa orang Israel itu tidak cukup kerendahan hati untuk menjadikan diri mereka menjadi hamba Allah. Bahkan dalam Alkitab itu disebut pasal 28 ya. Pasal 28 itu tersebut disebutkan bahwa ketika engkau menjadi hamba-Ku, aku memberkati engkau berlimpah-limpah, aku melindungi engkau, aku menjaga engkau, aku memelihara engkau, macam-macam sudah di situ. Tapi justru Israel tidak suka. Seringkali mereka memberontak, ingin mengikuti gaya hidup orang-orang yang di luar sana. Bukan menjadi terang, bukan menjadi garam, bukan menjadi berkat, bukan menjadi alat di tangan Tuhan, tapi menjadi alat di tangan setan. Opla Adikia. Apa itu? Jadi Adikia itu kejahatan. Amartia itu dosa. Jadi alat kejahatan, dosa. Tapi dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi opla di keos ini jadi alat kebenaran bagi Tuhan, bukan alat kebenaran bagi dosa. Jadi kalau kita menjadi opla di keos ini, bukan opla Adikia, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan dapat dipercaya, tidak gunakan wewenang. Suatu contoh, nggak urusan organisasi, tapi dibuat menjadi urusan organisasi. Itu penyalahgunaan. Atau pergi jalan-jalan untuk kepentingan dirinya, tapi dipakai sekaligus untuk enggak begitu. Itu penyalahgunaan. Harus dapat dipercaya. Pemimpin itu harus dapat dipercaya. Ya, tapi ya begitu. Ada orang yang dapat dipercaya, tapi ada orang yang tidak dapat dipercaya. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, pilih orang yang dapat dipercaya. Jadi menjadi pemimpin itu harus dapat dipercaya. Nggak main-main. Nggak seperti ini Yoel dan Adia ini menyalahgunakan. Nggak seperti anak-anak Imam Eli yang menyalahgunakan. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang dapat dipercaya. Saya sedang mempersiapkan khotbah yang harga sebuah kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus siap dikritik. Saya harus siap dikritik. Tapi saya juga biasa mengkritik orang. Tapi saya tidak pernah mengkritik orang tanpa fakta. Saya tidak pernah mengkritik orang tanpa memberikan solusi. Saya akan mengkritik orang apabila saya akan mengkritik semua sesuai dengan fakta. Apa yang
tidak saya sukai itu. Dan juga saya mau katakan, dia harus siap. Jadi kalau Anda mau jadi seorang pemimpin, nggak siap dikritik, ya sudah, jangan jadi pemimpin lah. Ya, pulang kampung sana. Yang kedua itu reject. Ya, Yesus saja dikritik. Tapi Yesus itu dikritik luar biasa. Dia melakukan kebenaran, tapi juga dikritik itu loh. Makanya saya tetap sarankan, kalau mengkritik jangan menjatuhkan, jangan meruntuhkan. Kritiklah membangun untuk kebaikan bersama. Karena apa? Kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mengkritiknya untuk menjatuhkan, itu berbahaya. Kita sendiri yang merugi. Tapi kalau kita mengkritik untuk kemuliaan Allah, itu jauh lebih baik nilainya. Nah, jadi yang kedua itu yang adalah rejection, adalah penolakan. Jadi kalau orang pemimpin harus siap ditolak. Tapi yang mau saya bilang, kalau Anda ditolak karena Anda melakukan dosa atau melakukan pelanggaran, itu namanya bukan kesalahan. Seperti presiden kita inilah banyak ditolak, ya. Tapi bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia melakukan pelanggaran. Mungkin karena kurang puas saja mereka, para pengkritik itu. Tapi banyak juga yang mengkritik yang baik-baik, yang saya ikuti di TV. Dan kita harus di situ masuk kalau mengkritik yang baik. Apa? Dengan cara memberikan solusi. Bukan mengkritik untuk mempengaruhi orang lain supaya ikut menghancurkan, bukan. Nah, jadi disinilah pentingnya kita orang yang cakap. Dia tahu aturan-aturan main di mana dia memimpin. Orang yang takut akan Tuhan. Aturannya adalah firman Allah. Dan sebagai pribadi, makanya sering saya katakan, semakin intim kita dengan Tuhan, semakin akrab kita dengan Tuhan, maka diri kita akan semakin tidak menyukai apa yang berbentuk pelanggaran dan dosa. Karena apa? Tuhan di dalam kita, Tuhan ada dalam diri kita. Tapi bukan karena Tuhan ada dalam diri kita, kita akan membiarkan dosa dan kejahatan merajalela. Bukan karena Tuhan ada dalam kita, kita tidak bisa ngomong kebenaran. Bukan. Justru Paulus katakan, apakah karena aku mengatakan kebenaran bagimu, aku menjadi musuhmu? Terlalu kerdil, terlalu picik. Nah, jadi jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin yang dapat dipercaya. Ini pemimpin dijadikan pemimpin yang tidak sesuai lagi perilakunya. Aneh. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan oleh Alkitab bahwa saya di pasal 8. Lalu yang benci kepada pengajaran suap. Jadi dia tidak bisa disuap. Jadi pemimpin itu harus punya pendirian. Makanya dia harus tahu aturan. Kalau ada nasihat-nasihat tidak sesuai dengan aturan, singkirkan dia. Kalau ada orang-orang mempengaruhi yang tidak benar, singkirkan dia. Harus on the track. Karena akan ada banyak orang menyoroti. Kalau seorang pemimpin itu bagaikan ikan yang ada dalam akuarium kaca. Jadi dia sepak terjangnya akan diikuti. Kemana ikan itu dia akan diikuti. Apalagi seorang pemimpin yang berada dalam yang disebut organisasi ketuhanan. Organisasi yang betul-betul untuk membawa kehormatan bagi nama Tuhan, kehormatan bagi nama Yesus. Dan ketika itu menjadi acuan kita, saya yakin dan percaya hal-hal yang merusak. Ya, suap itu bukan hanya berupa uang, suap apa juga yang mempengaruhi hal-hal yang tidak baik bisa saja terjadi. Yang tidak sesuai dengan aturan bisa saja terjadi. Tapi Alkitab katakan supaya kita jangan lakukan itu. Jadi tadi saya katakan harga seorang pemimpin siap ditolak.
Dan siap yang alam kritik, tapi kalau dia ditolak karena dia kesalahannya, ya segera bertobat, itu saja, segera berbalik. Tapi kalau Anda ditolak karena Anda melakukan kebenaran, itu Anda berarti roh kemudian Allah sedang turun. Tapi kalau ada fakta yang sudah jelas, itu berarti bukan karena kesalahan orang, tapi karena kesalahan kita. Dan berbalik, sama seperti Musa ini. Mertuanya bilang, Musa, capek kamu dari pagi sampai sore. Seorang pemimpin itu kan baik, enak. Pemimpin itu luar biasa, ya, top manajer. Dia tinggal hanya, ini kamu ini, harusnya begitu. Tapi karena dia tidak mendelegasikannya, ada seni mendelegasikan itu ada. Seorang pemimpin harus punya seni mendelegasikan kepada siapa. Makanya ketika saya membuat ADART, udah jelas siapa membawahi siapa bertanggung jawab kepada siapa, udah jelas semuanya. Apa yang diperbuat, apa tanggung jawabnya, sudah jelas. Jadi kalau ada sedikit orang menyimpang dari situ, saya akan tahu. Satu contoh, sampai dalam perdebatan yang sengit, di mana ketika saya ini bukan berada di pihak mana, pihak di pihak kebenaran. Jadi ini sudah ribut dalam Munas, ya, bahwa seorang tidak boleh membawa surat kuasa. Tapi saya masih mengingat bahwa saya buat itu boleh membawa surat kuasa asal betul-betul ada suratnya itu. Dalam arti ini kan kita pekerjaan Tuhan, itu pola prinsip saya. Tapi ketika saya melihat ini ada pola-pola yang tidak baik, ya mungkin akan dipertimbangkan di kemudian hari. Nah, kemudian saya katakan, saya ingat saya ada menulisnya. Tapi karena bukan saya mengetik ini, jadi saya tidak tahu. Ini kan sudah beberapa kali perubahan. Tapi pola itu karena saya selalu berada di anggaran dasar, supaya jangan terlalu banyak di kotak-katik. Selalu berada, setiap komisi saya berada di anggaran dasar. Nah, lalu kemudian ada sampai seorang mau kita robek atau terus saya bilang tunggu. Orang sudah ACC, saya bilang begini. Ada, tapi tunggu. Saya tahu apanya tentang mekanismenya, tapi saya tidak tahu di mana dia sedang tertulis. Setelah itu beberapa menit saya temukan, lalu kemudian apa yang terjadi? Saya bilang, ini dia. Saya dimarah teman-teman saya. Kamu bagaimana, sudah apa? Bagi saya, mengatakan yang benar itu adalah bagian saya. Bagian saya adalah mengatakan yang benar. Tidak pandang siapa dia, tidak pandang siapa kamu. Yang penting on the track, berjalan sesuai dengan itu, semuanya aman. Makanya saya katakan, ketika kita berjalan sesuai dengan ADART, semua akan mendukung. Tapi kalau kita tidak berjalan dengan ADART, maka semua akan bisa menjadi pemberontak. Jadi saya tidak ingin berada di pihak itu. Jadi saya berada di pihak ini saja. Apa dikatakan ADART, mari kita jalankan. Tapi ada banyak masa bodoh dengan ADART. Sementara itu payung hukum. Dan saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, Alkitab katakan tujuan dari semua kepemimpinan, ketua satu membahas siapa, ketua dua membahas siapa, bendahara itu bagaimana, bendahara satu bagaimana, sekretaris satu bagaimana, dia di mana, itu semua tersusun dengan rapi. Itu sebabnya kalau ada orang melanggar ADART, cepat saya langsung tahu. Cepat saya langsung, masih ada ini, belum di amandemen ini. Saya tahu persis, kenapa? Saya konseptornya. Bukan untuk memegang-megangkan, bukan. Saya memang konseptornya selama 2 minggu, hampir 2 minggu lebih, tidak tidur itu. Karena jam tayang. Istri saya bagian ketik, saya konseptornya. Jadi ketika itu baru dirapatkan, disahkan, kemudian jadilah. Makanya saya katakan bahwa saya tidak ada berada di pihak kebenaran. Itu bertentangan dengan Tuhan. Saya siap bersebelahan dengan siapapun kalau dia bertentangan dengan firman Allah, tapi saya tidak siap bersebelahan dengan Tuhan.
Makanya Paulus katakan juga, apakah karena mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Karena ada banyak orang ketika orang mengatakan kebenaran kepadanya, ada banyak orang tidak suka. Adalah karena ini, adalah karena itu, adalah karena... Wah, macam-macam. Tapi ya harus siap. Harus siap. Mau dibilang apapun harus siap. Karena apa? Itulah kehidupan di dalam terang Allah. Kita bukan menjadi orang yang sok berkuasa, tapi kita harus berfungsi di mana kita ada. Fungsi kita di zaman perjanjian baru adalah menjadikan fungsi kita yang sebenarnya. Fungsi kita adalah garam. Jadi garam itu memberikan cita rasa, harusnya di mana kita ada memberikan cita rasa, membuat antiseptik. Jangan membiarkan yang menuju pembusukan. Nah, disitulah kita ada antiseptiknya. Lalu kemudian bahwa kita harus menjadi garam itu kan seringkali menjadi alat pemurni, jadi yang begitu luar biasa. Jadi kita itu fungsi kita harus berjalan. Kalau sebagai terang memberikan arah jelas. Kalau terang nggak ada, bahaya. Makanya terang itu memberikan arah. Kita bisa bayangkan kalau dunia ini dalam kegelapan. Dan kalau dunia dalam kegelapan, wah, betapa gelapnya dunia ini. Dan Alkitab mengatakan kepada kita seorang pemimpin, dia tidak menggunakan fungsinya adalah pemimpin yang salah. Ya memang harus menggunakan fungsi dan dia juga harus menggunakan wewenangnya. Tapi kapan wewenang itu digunakan, kapan fungsi itu digunakan, harus tahu pada tempatnya. Tapi yang mau saya katakan adalah, apalah arti semuanya itu kalau kita tidak memiliki wewenang dari Tuhan Yesus Kristus? Apa arti semua itu? Saya sudah seringkali mengatakan bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menarik segala kasih karunia Tuhan, mengusir setan-setan dalam nama Dia. Apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah. Itu sebabnya saya mau katakan ada syarat bagi seorang pemimpin, dan ada syarat ketika semua berjalan dengan baik maka semuanya aman berjalan. Tapi kalau dilanggar, sama seperti Abia dan Yoel tersebut yang dipercayakan menjadi hakim tapi menyalahgunakan wewenangnya. Saya tidak ada Alkitab mengatakan bahwa Samuel itu mengingatkan. Tidak ada. Karena memang mungkin karena jarak, tak ada. Tetapi itulah alasan mengapa orang-orang memberontak, karena mereka ingin pemimpin yang benar-benar raja nyata seperti yang mereka harapkan. Dan walaupun pada akhirnya Alkitab mengatakan bahwa yang ditolak itu adalah Tuhan, bukan Samuel, bukan juga yang lain, tapi Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pemimpin tidak boleh menolak Tuhan, tidak boleh menolak kebenaran firman Allah. Pemimpin harus tetap berjalan di dalam terang. Makanya harga sebuah pemimpin itu ada satu lagi yang paling, karena ada beberapa, tapi 3 hal yang saya akan, mungkin di lain hari akan saya bawa. Tapi yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah rela berkorban. Yesus mengorbankan dirinya, tenaganya, waktunya, pikirannya, hidupnya, bahkan nyawanya dikorbankan bagi kita. Dia meninggalkan surga yang mulia untuk memberikan teladan, menjadi pemimpin dengan keteladanan yang begitu luar biasa. Dan itu saja mau saya katakan, dengan segala keberadaan yang begitu luar biasa masih ditolak, masih dikritik. Apalagi kita, bukan manusia yang sempurna, bukan juga Tuhan. Makanya harus dengan segala kerendahan hati, jangan mencari argumentasi-argumentasi yang tidak relevan. Ya, saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, tetapi mari di dalam rumah tangga kita, pemimpin yang terkecil, ya, saya akan kaitkan ini kepada pemimpin yang terkecil, di mana kita sebagai kepala keluarga, kita harus hidup seperti ini. Kita harus cakap,
kita harus takut akan Tuhan, dan kita harus dapat dipercaya, dan juga kita harus bukan penerima suap. Saya seringkali mau disuap orang, tapi saya sadar bahwa mata Tuhan itu melihat. Hanya mau memberkati orang dengan cara mereka, ya. Tapi saya tidak siap. Bukan sekali dua kali saya mau menerima suap, ya. Dalam arti mereka menyuap saya untuk terjadi pemberkatan menurut keinginan mereka. Saya tidak akan pernah lakukan itu. Saya pernah bilang kepada sahabat saya, jangan lakukan itu, Om. Bayangkan diberikan $600. Ya, Anda bisa bayangkan pada waktu itu $600 itu memang cukup baik. 600 sampai sekian ratus dolar itu. Bahkan kadang sampai $1.000. Tapi saya tidak. Ketika ada konglomerat datang kepada saya, I don't care about your money, I care about your soul. Karena dia bilang, how much money do you want? Saya tidak ingin uangmu, saya ingin engkau selamat. Tapi ada orang yang memberkati, ada. Kenapa? Yaitu mau menerima suap, sudah divorce, sudah cerai, masih hidup masing-masing couple-nya, kita mau lakukan itu. Rusak. Ada orang mau menyuap saya, sudah dia hamil. Saya katakan, saya tidak butuh uang Anda, saya hanya butuh Anda melakukan sebagaimana yang seharusnya. Enggak usah Pak Pendeta, ini kan begini, udah begini. Tidak bisa. Kita kasih uang Pak Pendeta. Ada juga dari Jepang, begitu juga. Jadi jangan pikir suap itu nggak pernah akan datang kepada hamba Tuhan. Suap itu akan datang, dan bagaimana sikap Anda ketika dia datang. Apakah Anda penerima suap? Apakah Anda menolak suap itu bagi kemuliaan Tuhan? Tolak dia. Makanya seorang pemimpin dengan aturan, cakap dengan kepribadian, cakap dengan kemampuan-kemampuan khususnya, dan dia mengerti apa yang akan dilakukannya, dan takut akan Tuhan supaya dia terhindar dari dosa dan mendapatkan jalan sumber kehidupan, dan terhindar dari dosa, terhindar dari jerat maut, dan kemudian dia adalah orang yang dapat dipercaya, bukan orang yang tidak dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya, misalnya Anda disuruh ngirim uang 100 juta, ya uang itu Anda kirim 100 juta. Kalau Anda disuruh, kalau orang melakukan B, menambah, kalau dikatakan pesannya cuma ini, lalu Anda tambah-tambahkan, karena ada banyak orang. Kalau kirim uang maunya dikurangi, kalau kirim kata-kata biasanya ditambah-tambah. Jangan. Pemimpin itu adalah pemimpin yang sungguh-sungguh tidak menerima suap. Jadi sudah, mari kita duduk kepala supaya kita orang-orang yang takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang cakap di dalam sedikit lupa saya tadi. Jadi dalam pimpinan keluarga dia harus cakap, dia harus takut akan Tuhan supaya sumber kehidupan itu tidak terhalang. Lalu kemudian dia harus dapat dipercaya, jangan menjadi penipu. Ada banyak orang sudah jadi kepala keluarga menjadi penipu, dan saya sudah menjadi korban, tetapi saya tetap yakin bahwa Tuhan itu adalah penolong. Jadi kemudian mungkin karena kerjaan Anda ini dan itu, jangan. Mari kita berjalan dalam kebenaran, supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Dengan kebenaran itu ada, saya berharap sebagaimana pasal 28 tadi pagi yang kita baca, bahwa ketika kita menjadi hamba bagi Tuhan, menjadi pendengar, menjadi penurut, menjadi taat kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan segala kekuatannya dan pemeliharaannya di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan jadilah pemimpin yang memenuhi syarat-syarat. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Kami sudah sampaikan firman Allah Bapa di surga.
Dan biarkan kami memiliki kriteria itu. Dimanapun kami ada kelak yang mungkin menjadi pemimpin dimanapun kami ada, biarlah kami memenuhi seperti apa yang dipenuhi oleh Sadrak, Mesak, Abednego atau Daniel itu Bapa di surga, sehingga mereka tetap ada walaupun karena mereka orang-orang yang cakap, orang-orang yang mengerti, banyak pengetahuan dan takut akan Tuhan, dan Allah mengangkat mereka. Sebab Tuhan mengatakan, aku yang merendahkan, aku yang meninggikan. Kalau aku merendahkan, tidak ada seorang yang dapat meninggikan. Kalau aku meninggikan, tidak ada seorang yang dapat merendahkan. Itulah sebabnya kami bersyukur punya Tuhan, punya firman Allah. Biarkan kami mencintai firman, mencintai Tuhan, mencintai Yesus dalam hidup, dan takut akan Tuhan ada dalam sepanjang umur hidup kami, karena di sana ada panjang umur, kekuatan, dan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, mari Tuhan memberikan hikmat, akal budi dari Tuhan, menyertai kepemimpinan mereka, menyertai mereka semuanya, supaya mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan Presiden dan Wakil Presiden kami bisa membawa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga mempercayakan hidup ini kepadamu, melayani Engkau, menjadi hamba bagi kebenaran. Terima kasih, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang terus akan mempertahankan orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang akan terus membela dan akan terus menyatakan kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu melalui dan di dalam kehidupannya. Terima kasih, biarkan kami menjadi orang-orang yang termasuk dalam syarat-syarat bila kami menjadi seorang pemimpin dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati, dan juga gereja-gereja Tuhan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, terus Engkau melawati sahabat kami Yonatan, Tuhan terus Engkau pulihkan secara sempurna dalam nama Yesus. Dan kalau Anda yang sakit dimanapun Anda sakit, gempangkan tangan atasnya, mari kita berdoa. Selalu ada mujizat bagi orang-orang berharap dan percaya serta beriman kepada Dia. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus hadir kepada mereka yang menaruhkan tangan mereka di tempat yang sakit, baik itu COVID, baik sakit segala macam penyakit apapun, kelemahan tubuh, dalam nama Tuhan Yesus mari Engkau sembuhkan mereka, datang kepada mereka, dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dan kekuatan kuasa-Mu, mereka menjadi sembuh, dan biarkan mereka memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan angkat tangan-Mu dan dengarkan firman Allah dan ikuti doa saya. Dan di kolong langit, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Jadi Engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamatmu sudah tepat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu, Engkau nyatakan kemurahan bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, saya sadar saya orang berdosa, saya mengakui segala dosa-dosa saya. Dan ampunilah dosa-dosa yang pernah aku lakukan, dengan kuasa darah-Mu menyucikan kami, menyucikan hamba-Mu ini. Dan saat ini saya undang Tuhan untuk menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin dalam kehidupanku. Terima kasih buat hamba menerima hidup bekal daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan kalau Anda orang yang menerima mau menerima transformasi dari Tuhan, dan kalau Saulus mampu Tuhan transformasi, ingatlah Yesus datang bukan mencari orang benar, Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Jadi kalau engkau orangnya, angkat tangan-Mu dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan mereka menjadi alat di tangan-Mu, karena Engkau mau menjadikan mereka menjadi ciptaan baru dalam Engkau. Karena Engkau yang berkata, siapapun yang ada dalam Kristus Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu sebabnya hadir Roh Kudus kepada mereka, hadir Engkau dalam hati mereka, dan sehingga mereka, hidup mereka bermakna, memberikan arti, karena Tuhan mengubah kehidupan mereka menjadi kehidupan baru dalam Tuhan, bukan neos tapi kenos. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka yang menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Ingat firman Allah katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi kalau engkau yang mengalami beban berat itu karena persoalan, karena tekanan. Saya sudah banyak mendengar hari-hari ini ada banyak keluarga meninggalkan suami atau istri meninggalkan suaminya, suami meninggalkan istrinya, menelantarkan anak-anak mereka hanya untuk kehidupan kesenangan mereka. Tuhan, kalau ada yang mendengarkan ini, mereka yang meninggalkan suaminya atau meninggalkan istrinya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, Tuhan ingatkan mereka, biarkan mereka datang untuk kembali kepada keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Datanglah kepada mereka yang mengalami persoalan, banyak persoalan pribadi, rumah tangga, keluarga, masalah utang piutang dan lain sebagainya. Tuhan datang kepada mereka, puaskan mereka, kuatkan jiwa mereka, karena Engkau yang sudah berkata, berserulah kepada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Dan kalaupun Tuhan belum menjawab mereka, ada firman berkata, aku menyertai mereka di dalam kesesakan mereka, dalam Mazmur 91 tersebut ayat yang ke-14. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan umat-Mu yang mengalami penderitaan. Engkau hanya punya rencana mungkin untuk mendewasakan iman mereka supaya harapan mereka tetap tinggal bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa buat orang-orang muda yang takut akan Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang bergerak, atau Nehemia yang bergerak dalam bidang pemerintahan, atau mereka yang bergerak dalam bidang bisnis seperti Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub dan lain sebagainya, seperti orang-orang muda yang bergerak dalam bidang kerohanian seperti Samuel, Yeremia, dan kemudian Timotius dan lain sebagainya. Tuhan, Kau hadir kepada mereka, orang-orang muda Indonesia, sehingga mereka mempersiapkan diri mereka dengan kecakapan khusus dan takut akan Tuhan menyertai mereka. Mereka adalah orang-orang dapat dipercaya karena mereka memiliki takut akan Tuhan, hidup melakukan apa yang benar di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Amin.